Cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Al-Ghifari dari kelas TPFA. Jadi di sini saya akan menerangkan materi tentang bagaimana cara membuat diagram batang vertikal, batang bertumpuk, diagram batang horizontal, pie chart, dan juga line chart di Microsoft Excel. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai ya. Jadi di sini sudah ada data penjualan bulan Januari sampai Juni. Di sini pertama saya akan membuat untuk data diagram batang terlebih dahulu. Jadi untuk cara pertama kita masuk ke insert dulu. Kita di sini akan membuat pivot table untuk data-data ini karena data-data ini belum dijumlahkan ya. Jadi fungsi pivot table juga sebagai biar lebih mudah untuk nanti dibuat data diagramnya ya. Oke, caranya kita blok dulu ya data ini, lalu kita klik pivot table. Di sini kita klik existing worksheet supaya nanti masih di sheet yang sama. Untuk locationnya bisa diklik sebelah sini, bebas ya mau klik di mana aja ya. Lalu kita klik OK. Untuk kolom-kolom yang dibutuhkan, karena ini dibutuhkan semua, saya akan checklist semuanya untuk data-datanya ya. Oke, sudah ya. Jadi untuk data pivot table-nya seperti ini. Lalu untuk membuat diagram batang vertikal, kita masuk ke insert. Kita blok dulu data pivotnya. Dan kita klik yang menu ini, insert column or bar charts. Pilih yang 2D columns. Nah, datanya sudah muncul. Saya taruh ke bawah. Untuk warna, saya akan memilih yang simple aja, yang monochromatic. Terbesar terlebih dahulu. Oke, ini datanya masih belum berurutan. Jadi saya akan urutkan dari bulan Januari bukan, saya akan urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Small to large. Nah, ini datanya sudah berubah ya dari data yang terkecil. Oh, maaf, terbalik ya. Harusnya dari yang terbesar terlebih dahulu ya. Oke. Short yang terbesar ke yang terkecil. Ya, seperti ini. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Kurang lebihnya seperti ini untuk data diagram batang vertikal ya. Di sini saya akan kasih untuk data labelnya ya supaya lebih jelas untuk angka-angka setiap data ya. Add data labels. Ini bisa terlihat di sini ya. Data yang paling terbesar itu berada di bulan Juni dan itu merupakan data kursi. Ini namanya masih belum tergantikan ya. Sum of kursi saya akan ganti terlebih dahulu. Sebentar. Nah, ini sudah saya ganti semua untuk nama produknya ya. Ini saya akan kasih judul terlebih dahulu ya. Chart title. Judulnya data penjualan.
Untuk data penjualan tertinggi berada di bulan Juni yaitu produk kursi, dan penjualan terendah itu ada di eh, bulan Januari, produk sofa. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi diagram batang yang vertikal ini cocok untuk ketika kita mendapatkan data yang kategorinya sedikit dan penamaannya juga pendek, jadi tidak terlalu panjang untuk data vertikal batang ini. Dan juga untuk membandingkan suatu nilai di dalam satu titik waktu. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu membuat diagram batang bertumpuk. Di sini untuk mempersingkat waktu, karena saya tetap menggunakan data yang sama, saya copy aja ya. Di sini saya akan copy datanya, data pivotnya ya. Oh, ini ternyata belum terganti ya. Mohon maaf. Saya akan ganti terlebih dahulu. Ternyata tadi belum terganti ya. Nah, udah terganti ya. Ulang lagi ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan membuat diagram batang bertumpuk. Kita klik insert, kita blok dulu datanya, lalu kita cari menu yang tadi ya. Nah, ini ya. Jadi sebelahnya stacked column namanya. Taruh sini. Sini. Oke, kita urutkan lagi ya untuk datanya dari penjualan parts to small. Nah, jadi datanya sudah saya ubah jadi yang terbesar lebih dahulu ke yang terkecil. Untuk data bertumpuk ini fungsinya untuk membandingkan tiap memberi apa untuk menjelaskan kontribusi setiap produk di data penjualan ini ya. Di sini saya akan kasih dulu untuk data label supaya lebih jelas. Matte fill, kasih warna putih aja biar jelas ya. Data label fill putih biar angkanya terbaca. Untuk warna diagramnya saya akan pakai yang bang ini aja ya, yang simple. Jadi fungsi diagram ini untuk menjelaskan kontribusi setiap produk di satu waktu ini. Semisal sofa, sofa berarti yang warna paling ya, sofa ya. Ini di angka 95 dan untuk kursi di angka 210. Jadi produk yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu produk kursi. Jadi produk kursi merupakan penjualan tertinggi dari semua bulan ya. Dan juga merupakan produk yang paling dominan di setiap penjualan. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk diagram batang horizontal. Masih sama, saya akan pakai data ini. Ini akan saya copy ya. Di sini untuk data yang diagram horizontal. Caranya masih sama. Insert. Untuk yang horizontal, yang pakai ini 100% stack column. Oh, maaf, salah. Horizontal.
Iya, yang ini. Untuk yang horizontal tuh yang dua dimensi yang bar ini. Saya akan ubah dulu terlebih warnanya. Warna memakai yang ini aja. Oke, kita urutkan terlebih dahulu ya. Em, dari yang nilai yang tertinggi, short, large to small. Nah, lalu kita kasih label data supaya terlihat angka penjualannya. Add data label. Di sini angkanya sudah terlihat semua ya. Untuk data horizontal ini fungsinya yaitu eh, ketika kita mendapatkan suatu data yang penamaannya panjang dan juga kategorinya cukup banyak, lebih cocok menggunakan data yang diagram horizontal ketimbang kita menggunakan yang vertikal. Karena kalau kita menggunakan data vertikal nantinya akan lebih terlihat berantakan atau terlalu banyak. Jadi lebih cocok menggunakan data vertikal. Nah, untuk perbedaannya mencolok ya. Untuk vertikal itu dari bawah ke atas. Jadi tegak seperti ini, bawah ke atas. Dan untuk data horizontal ini dari kiri ke kanan. Jadi posisinya tidur gini horizontal. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Baik, jadi di sini untuk nama produknya harus ditaruh di axis details ya. Caranya kita blok dulu ya. Untuk pivotnya show field list kita tukar ya supaya nilai bukan ya, nama produknya itu berada di label utama. Oke ya, seperti ini untuk data diagram horizontal sudah selesai. Lalu kita lanjut untuk data eh, pie chart ya, pie chart seperti kayak tadi ya. Kita copy terlebih dahulu datanya seperti ini. Oke, blok insert buka yang pie chart bukan yang ini, maaf, yang ini pie chart 2D pie chart. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. eh Kita ganti dulu ya. Opsi. Kita belum kasih untuk data labelnya ya. Data labelnya seperti ini. Data labelnya pakai yang format data labelnya yang callouts. Nah, yang ini untuk yang oh iya, ada kesalahan untuk di data pivotnya ya. Data pivotnya show field list. Nah, seperti ini untuk datanya. Jadi data yang harus dijadikan utama itu yang data produk. Kita ganti terlebih. Oh, yang ini masih ada tulisan kursi 37%. Jadi untuk menghilangkan teks-teks ini kita pilih yang kategori 6 ini kita cek ya.
checklistnya dihilangkan. Kategorinya. Nah, sudah ya. Jadi untuk nama-namanya itu sudah hilang, tersisa angka persenan. Untuk warna biru itu kursi, untuk warna meja itu orange. Kita atur sama. Jadi untuk data pie chart ini hanya bisa untuk satu waktu ya. Misal ini penjualan produk di bulan Januari, jadi tidak bisa untuk dua waktu, misal Januari dan Februari itu tidak bisa. Ini untuk jadi fungsi diagram pie chart ini yaitu untuk mengetahui presentase suatu data ya. Persentase suatu data, misalnya ini kursi 37%, 27%, untuk membandingkan data dalam bentuk persen, atau juga kita ingin mendistribusikan data. Oke, selanjutnya, oh ya, data yang paling memiliki kontribusi terbesar itu yaitu produk kursi, itu di angka 37%. Jadi untuk kelebihan pie chart itu datanya mudah untuk dipahami oleh pembaca dan juga visualisasinya yang cukup menarik ya. Namun ada kekurangan dari data pie chart, yaitu datanya sedikit kurang akurat ketimbang data yang bar chart ya, bar chart seperti ini. Dan juga untuk data pie chart ini kan tidak bisa mengetahui angka persis, angka detailnya ya. Jadi kita hanya melihat angka secara besarannya aja. Jadi itu dia kelebihan dan kekurangan dari data pie chart. Selanjutnya kita lanjut untuk data itu apa, line chart. Oke, kita copy terlebih dahulu datanya. Without this. Jadi saya copy ini kan karena datanya saya gunakan semua ya, jadi saya copy ya. Oke, lanjut kita blok semua. Insert. Kita menggunakan line chart yang ini ya. Yang line chart yang ini. Nah, sudah ada di tampilan sini ya. Kita menggunakan colorway yang ini aja ya. Kita urutkan data. Untuk mengurutkan data ini harusnya dari sebentar. Oh ya, dari sini harusnya. Ini supaya datanya berurutan. Ini bisa dari kursi atau sofa. Misalnya kursi. Nah, datanya jadi urut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini terjadi peningkatan stabilitas. Jadi untuk data ini termasuk data yang cukup stabil kenaikannya ya. Kita kasih data label terlebih dahulu ya, data label supaya lebih jelas untuk angka persisnya ya. Oh ya, saya lupa untuk memberikan judul chart title grafik jualan. Yang ini juga saya beri untuk data judulnya ya.
data penjualan. Oke, untuk data judulnya sudah saya kasih semua ya. Untuk ini harus diberi untuk judul sumbu ya, sumbu judulnya. Axis titles, axis title. Nah, ini itu angka penjualan. Ini bulan penjualan. Lihat ya, untuk data ini, data yang mengalami kenaikan signifikan yaitu di produk kursi itu berada di angka 210, dan untuk yang paling rendah itu di sofa ya. Jadi fungsi data line chart ini itu untuk mengetahui tren penjualan, grafik penjualan bisa diketahui dari naik turunnya grafik ya. Jadi kurang lebihnya untuk mengetahui grafik naik turunnya suatu data atau data penjualan ya. Sudah saya jelaskan tadi, untuk data ini termasuk data yang stabil. Stabil di kenaikan ya. Semua datanya stabil naik, tidak ada data yang turun atau data yang fluktuatif ya. Jadi untuk data sudah saya jelaskan semua ini. Oke, jadi cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.